Tidak ada yang dinaungi oleh langit dan tidak ada yang diangkat oleh bumi yang lebih bodoh, yang lebih buntak ketimbang orang yang mengetahui kebaikan sesuatu tapi justru dia tinggalkan, dan dia mengetahui keburukan justru dia melakukannya. Maka tidak ada yang lebih bodoh ketimbang orang itu. Dan sebenarnya kita semua, akal kita ini tahu terkadang ini baik, ini buruk. Cuma yang begitu kita melakukan nafsu kita, nafsu kita, kemudian badan kita yang menahan. Makanya mengingat sekali di antara pesannya arwah guru ijab itu Mahalif, yang biasa bisa guru itu membaca langsung berdoa menjadikan tubuh kita ini
bala itu. Awak kita ini bala. Kitanya anak ya sembahyang malam, anak berangkat ke sana pengajian, tapi berbahaya saatnya tiba, maka matalah mengantuk, badanlah ringkut, rasa inilah, itulah, inilah, macam-macam justru penyakit itu dari badannya yang menghalang-halangi. Maka mungkin sudah diajar ini katanya awak kita ini balak lingkungan jadi dulu ingat benar itu sore awak kita ini balak lingkungan kita ini anak ini kan cuma terhalang karena nafsu kita karena awak kita. Nah justru dari ini yang tidak ada yang paling bodoh kecuali orang yang tahu dengan kebaikan tapi ditinggalkan, tahu kalau itu buruk dilakukan. Dabir, summa fa'al, fakir, summa kul. Pikirkan dulu, baru lakukan. Pikirkan dulu, baru katakan. Ya. Karena kalau sudah berkejadian, maka tak bisa lagi kembali. Nasi sudah menjadi bubur. Pikirkan dulu, baru katakan. Karena banyak orang itu yang binasa karena perkataannya. Mulutmu harimau. Ya. Terkadang kita ini keceplosan bang, terkadang. Memang ada tipe-tipe orang itu yang rohak kita. Ya, memang mungkin berpikirnya cuma mungkin ya memang tipenya kan gitu. Jadi kita juga mungkin jangan terlalu penyinggungan. Sedikit-dikit tersinggung, sedikit-dikit tersinggung. Padahal orang itu kan kadang mampu kita bang. Cuma ada tabiatnya kan gitu. Jadi kita yang paham-paham. Tapi lu pikir juga, barangkali emang aku mau ngomong ini orang yang tersinggung. Ada memang terkadang hal-hal kecil yang kita anggap itu bagi kita biasanya, tapi bagi orang itu luar biasa. Ya. Pengantin 6 bulan sudah belum berisi, tidak ambil. Iya, tidak ambil. Setiap tahu menakutnya ada berisi kan ada yang itu perkataan itu halus. Cuma bagi yang merasakan, jangan itu. Dan mungkin sebagian orang memikirkan biasa aja itu. Kita pikirkan, karena udah pernah di posisi itu. Habis menikah 6 bulan dari bisnis, setiap ada yang bertakutkan kita dengan ini, pasti hati itu halak gitu. Ya. Karena perempuan terkadang pengen, laki-laki kan biasa aja biasanya, paling pengen gitu. Tapi kan kalau begini lain, artinya jangan mengukur keadaan kita dengan keadaan orang lain. Kita menganggap kadang biasa saja, tapi dengan orang lain justru itu luar biasa. Makanya sedikit pikirkan dulu, baru lakukan. Ya. Kemudian kehidupan, pikirkan dulu, baru kerjakan, dan pikirkan dulu, baru katakan. Ya. Sebelum nasi menjadi bubur, sebelum kematian datang, pikir-pikir apa yang kamu lakukan. Kata Muhammad, kafa ahlal akhirah syarafan anna kulla ahadin yuhibbu an yunsaba ilaihim wa illam yakun minhum. Cukuplah ahli akhirat itu dikatakan mulia bahwasanya setiap orang suka ketika disandarkan kepada mereka, padahal mereka tidak punya itu. Cukup. Artinya kayak pasti orang akhirat itu dikatakan mulia, orang yang imannya bagus, orang yang ilmunya bagus, amalnya bagus, kerjaannya kadang yang sia-sia, itu cukup dikatakan orang itu mulia. Setiap orang pengen disebut seperti itu. Orang benar ahli judi, tapi ketika disambat judi ini sarik itu tidak. Apalagi bisa penjudi tampaknya kita. Iya. Ya. Padahal kan penjudinya. Tapi kalau kita katakan, Masya Allah, sedikitnya yang menyesuaikan banyak, amunnya sembahyang khusyuk, amunnya puasa rajin. Padahal kan jualan itu. Tapi senang aja tuh. Ya. Itu cukup membuktikan kalau orang yang berbuat kebaikan itu mulia. Sekali itu dengan itu. Itu sepaling minimal kita menilai. Kita tidak tahu hakikatnya dan kayak apa kemuliaan itu di sisi Allah. Tidak tahu kita bagaimana Allah menyiapkan kemuliaan, tidak tahu. Yang tahu karena ketika habis kematian mati,
hanya tahu nilainya kemuliaan itu. Tapi cukup dengan menilai yang tadi. Setiap orang suka disifatkan dengan yang baik, sekalipun yang bukan orang baik, itu cukup. Dan cukuplah ahlak dunia tuto'ah, apa sia-sia, buruk, jelek, pecinta dunia, penikmat dunia itu jelek, bahwasanya setiap orang tidak suka dia disebut sebagai kelompok mereka, walaupun dia memang bandarnya. Iya, orang itu ada pernah sembahyang, ada pernah sembahyang. Tiba-tiba kita amati, antara ini ada pernah sembahyang gitu, apa lagi kan ya? Mesti tariknya. Iya. Tarik padahal memang iya, tapi malah ya, itu cukup kapan kalau orang yang ahli dunia itu sia-siain dia doa itu lulan walawanan, hina dan jelek dan remeh gitu, receh, ya. Cukup. Min akbaril kabairil batina wa dha'ira antal tamisa min ashabika dunia wa yang tamisuna minkal akhirah. Ini kita pernah bahas, pernah katakan sepaling di antara dosa yang paling besar, baik itu dosa zahir, dosa batin. Ini dosanya ada dua, ada batin, ada zahir. Ini awak kita, tangan kita mukul orang, nyubit orang, batis kita nendang orang, mata kita terkadang memuluk orang. Itu dosa zahir. Dosa batin ini dosa hati kita, sangka buruk dengan orang. Orang tuh kutihan, baju muslim, ya sangka buruk juga kita. Itu haram hukumnya. Siapa yang secara zahir itu pakaiannya bagus, tampilannya bagus, maka kada boleh bersangka buruk gitu. Tapi kalau memang orang itu dengan keadaan yang buruk, maka ada yang mengatakan boleh sangka buruk. Contoh, ini keluar malam-malam di diskotik, maka jalannya bergoyang-goyang, mata abang, maka kalau dosa kita jangan-jangan sedih itu mabuk. Ya. Tapi kalau pakaiannya bagus, sangka buruk itu dosa. Nah, ini dosa zahir, dosa batin yang paling besar diantaranya antal nisa min ashabika, kamu berharap-harap dari sahabat kamu dunia, wahum yang tamisuna minkal akhirah, sedangkan mereka berharap dari kamu akhirat. Ini yang paling buruk. Orang berharap akhirat dengan kita berharap dunia dengan dia. Makanya kan ini yang mengatakan sepaling buruknya dai, sepaling buruknya penceramah, sepaling buruknya ustaz, orang itu datang mencari akhirat, sedangkan ini berkumpul mencari dunia, mencari ngarang seperti dia ustaz, mencari dunia aja. Itu kan sama. Ya, itu tujuannya mutlak itu aja. Nah, ini sepaling buruknya dai, ini sepaling besarnya dosa diantaranya. Ya, ini kan karena ustaz aja bang, semuanya kena. Maksudnya bisa juga berkumpul dengan orang tujuannya menjilat. Pemerintah misalnya berparak lawan kita bagus, minta bantuan supaya apa yang diprogramkan itu berjalan dengan lancar, turun ya ke lapangan. Lalu orang lapangannya mentang-mentang pemerintah datang bah, untuk nih. Lalu dibantu tapi tujuannya dunia, sama atau sepaling dosa besar. Pemerintah minta bantuan supaya umatnya bagus, tapi yang umat ini umat itu tujuannya untuk dunia. Apa saja pemerintah tujuannya dunia bahaya, kepentingan politiknya aja. Sangka buruk aja kita. Sudah kita sangka buruk membantu tujuan dunia, maka belapislah kita. Ya, itu lancar itu terjadi biasanya orang memang punya jalan menuju ke pemerintahan, ada jalannya biasanya. Minta bantuan, tolong Pak di sana diamankan, gini caranya, tolong Pak diuruskan, tolong Pak minta datanya, gini supaya kita sejahtera aja ya. Bagus tujuannya, programnya bagus. Tapi yang membantu itu tujuannya adalah mencari dunia. Artinya kan orang itu membawai untuk akhirat. Tapi kita yang minta untuk itu sepaling besar dosa di antaranya.
qimatul insani inda ahli dunya ma ya'khudhuhu minhum. Ujar sedikit, kita mau tahu lah harganya kita di mata dunia, di mata orang pecinta dunia. Jadi harga manusia menurut ahli dunia adalah apa yang dia ambil dari mereka, itu harga kita. Misal orangnya sugih benar, tapi sugihnya ini kada baik dengan agama. Sugih-sugih itu ya sembahyang kada, para kelaman, para abai, para ulama kada, hanya sugih saja. Maka terkadang mengukur orang itu dengan apa yang dia ambil dari diri mereka. Anak buah biasanya, anak buah itu dihargainya dengan gawiannya dan dengan gajinya. Ujung-ujungnya apa? Kalau kita melawan-lawan, kita panggil anak buahnya, kembali duit, supaya kada ribut, kembali duit. Artinya menghargai manusia memang dengan apa yang diambil oleh manusia itu. Dan itulah harga manusia menurut ahli itu dunia. Dan itulah yang terjadi. Nah, frontal lah ketika menyuarakan ini. Apa ya datang ya semuanya bagi dia duit 100 juta. Diam. Akhirnya berdiam. Ya, memang ahli dunia mengukur manusia dengan kadar yang mereka ambil dari ahli dunia. Ya. Kalau yang diambil itu sekedar mendekatkan diri kepada Allah, ini kada mau tahu, artinya ini kada bakal musik. Makanya ketika ada orang yang hidupnya orang ya lurus-lurus saja, pemerintah kada mau musik katanya. Biarkan aja. Tapi ketika wani mau korek-korek, apalagi dari tamak, bujur mahandaki dia, maka dipikirkannya. Ya. Maka di mata mereka ini akhirnya. Jadi mereka mengukurnya seperti itu. Ya. Padahal kita pun misalnya yang berjalan di akhirat mengukur mereka sebaliknya. Contoh, kita tuh kadang lucu kita tuh kadang. Kalau kita mau rancang berpikir, kita naik motor, kita naik mobil. Kadang kekanakan tuh bekejar pelayanan mana? Kejar pelayanan. Apa dikejar? Sampai tetap tabrak terkadang. Yang dicarinya berapa? Pelayanan pajak berapa? 5.000, nggak tahu. Benang 10.000 panjang. Iya, tapi kita pikirkan apa ini? Itulah, memang kesenangannya seperti itu. Jadi kita mengukur ini ya udah. Ketika ini nangis-nangis, hendak itu tinggal beri aja duit 20.000. Tapi itulah harganya berarti. Ya, dan kita pun diukur seperti itu dengan mereka. Karena dianggapnya bukan kelasnya. Ya. Nah, itu pandangan dunia, dia begitu jeleknya dunia gitu nah. Sampai-sampai orang yang baik pun dihargai segitu aja. Lalu dengan yang sedikit kita mati-matian. Sampai panggil polisi, sampai ini akhirnya begitu parang-parang ngajak parang di jalanan. Apalagi tanah berdatuan itu ya. Ini anak berkelahi sampai naik ke sana. Artinya kan malu sekali ketika orang yang paham dengan ilmu lalu terlihat orang banyak berabut masalah itu yang harganya kecil tadi itu kita malu sebenarnya. Dan di pandangan itu kalau kita melakukan maka di pandangan para arif billah kita ini ada harganya berarti. Karena kan orang itu akan menilai dengan kadar yang dia miliki, yang dia posisinya. Kalau ahli dunia memandang kita kecil karena kita bukan pecinta dunia. Tapi kalau kita rakus dengan dunia maka dipikirkannya kita hina. Nah, sebaliknya orang arif billah memandang orang yang bisa harta banyak tak ada manfaatnya kalau ada untuk kebaikan. Maka silakan posisikan diri kita di mana andaknya kita. Andak di ahli dunia kan andak di ahli akhirat. Memang kata-kata ini memang pendek, tapi kalau kita pahami baik-baik, ya banyak makna-makna yang dalam ini. Malam ini harta insyaallah. Idza aradta an tastashira insanan faqadhir annahu yushiru 'alaika bi muqalafati ma tuhib fa in ra'aita intisalahu wa illa baka. Kalau kamu pengen meminta pendapat dengan orang lain, minta pendapat dengan orang lain, maka pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu dengan akal.
kira-kira ini kalau dia memutuskan yang bertentangan dengan yang kamu suka, bisa lah kau menerima itu. Maka kalau ada bisa menerima, dia terus. Contoh, kita ya, misalnya ada nih yang karena yang bujangan ya, yang bujangan ini anak ini cinta banget dengan si A tadi, lalu minta pendapat dengan tuan guru, mungkin yang dianggapnya mungkin bisa memberikan, karena mungkin sudah beranakan banyak, misalnya udah 20 tahun berkeluarga, banyak makan garam, lalu minta pendapat. Siapkah ketika guru itu atau orang yang pintar itu mengatakan ikan pada asal kawin dengan itu? Padahal cinta benar. Kalau seakan-akan pendapat yang bertentangan dengan nafsunya dan ini ada siap, maka kalau saya minta nasihat. Artinya kita tuh bukan minta nasihat, tapi kita mencari pembenaran. Beda itu artinya mencari kebenaran dengan meminta pilihan atau nasihat benar. Makanya udah penguluran bahari, jangan sholat ikhtiar kalau sudah punya pilihan. Seakan-akan kita memaksa Tuhan aja ujung-ujungnya. Kita sholat apa? Sholat istikharah. Dulu diolah cinta dengan si A itu lah. Tapi untuk kamu istikharah dulu dah. Karena ujung-ujungnya jadi Allah Ta'ala karena si B aja. Ada aja. Ujungnya pengarah Tuhan. Baik rusak. Daripada terpelampang Allah terus bayangin ikhtiar. Ya, karena sudah ada. Makanya kalau kamu pengen minta nasihat dengan orang lain, maka pikir baik-baik. Seandainya orang itu memberikan nasihat tapi bertentangan dengan yang kita hendaki, siap mereka menerima. Nah, dari kalam ini juga sebenarnya ada gambaran kalau minta nasihat itu jangan yang biasa-biasa, artinya dengan orang yang bujur-bujur pengalaman. Makanya Quran fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir atau yang betul-betul paham di situ, ulama, jika kamu tidak mengetahui. Nah, artinya jangan bertanya dengan orang sembarangan. Kalau memang sudah yakin bertanya dengan orang yang paham, pengalamannya banyak, maka apapun yang dikatakan itu siap dan menerima. Kalau memang kita pun belum siap menerima, kita urusan dulu. Karena ujung-ujungnya karena kita memaksakan kehendak kita, karena kedengar dengan ini. Maka semalam sudah pada ini nih. Tapi kada jawab masih, kenapa bicaranya karena kesini pulang maju. Iya. Ini pikirkan aja. Kalau kada bisa gitu, saya kada usah ya. Dan memang perlu kita terkadang ada memang ilmu-ilmu yang tidak ada di kitab tapi ada di urat Tuhan. Dan kita bisa merasakan itu walaupun mungkin kayak ulun ini belum banyak pengalaman, tapi mungkin terdahulu kepada adik-adik. Terkadang kita melihat itu, ini kan ide urat Tuhan hari lebih banyak makan garam. Artinya ada yang ia lakukan sebenarnya kita pernah melakukan dan kita tahu kan hasilnya kayak apa. Cuma karena ini ada hasil ujungnya ini. Makanya ada memang hal-hal yang tidak ada di kitab tapi ada di pengalaman orang Tuhan. Ini ujar Nabi, al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu pada orang tua kalian, orang-orang Tuhan kalian. Makanya ujar-ujar orang Tuhan kita berhari, kalau yang ketemu dengan orang Tuhan salami, mengambil apuah. Apa mengambil apuah? Mengalap berkah. Salami. Karena ada memang pelajaran yang tidak dapat di kitab, tidak di sekolahan, tapi didapatkan dengan pengalaman orang Tuhan. Ya. Contoh. Orang itu memang fisiknya kuat dan ini selalu menang ketika lomba panjat tebing, panjat gunung, menaik gunung nih. Memang ini terkenal dengan pendaki gunung yang hebat, tapi kalau medannya baru, ini akan kalah dengan orang Tuhan di situ. Tahu nggak ya? Orang Tuhan berjalan kan lambat kan, mencak sakit pinggang, tapi itu tiap hari di jalanan sendiri. Orang ini memang juara dunia, tetapi belum mengenal medan, maka memang yang ini harus rela untuk belajar dengan yang Tuhan ini. Jadi ada ilmu-ilmu yang didapatkan dengan orang Tuhan, itulah keberkahan orang Tuhan itu. Makanya dulu ingat benar,
Nah, maka disuruh nanti itu hendak kawin itu siapapun yang Tuhan orang pandiri, iya supir lah. Jadi kan baru dari anak kepalu lomba dari supir itu nggak travel di jalan, kembali papan mandiri. Dulu anak kawin baik, tapi umur muda masih kayak Pak. Sepanjang jalan akhirnya orang tuh pakai kawinnya. Ujar sedikit lagi. Ra'yul insani fa'u ilmihi wa aqli. Pikiran manusia itu cabang dari ilmu dan akalnya. Artinya akal orang itu akan kelihatan dengan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia ucapkan. Maka ketika kita kadang pintar, maka jangan lu pintar-pintar. Itu akan ketahuan bumulnya kita, bahasa kitanya. Jadi kalau kadang-kadang pintar, masalah politik ya juga. Jadi ra'yul insan fa'u ilmihi, dan orang pun pikirannya apa yang dia utarakan, apa yang ingin ucapkan sesuai dengan ilmunya. Pada yang bagi ayyatahu indaman layak bihi, maka tidak sepantasnya bahwa dia menyia-nyiakan di sisi orang yang tidak bakal mengambil dia. Artinya kan pikiran itu kalau bagus mahal, tapi ketika diberikan dengan orang yang kadang percaya dengan kita, jangan membuang liur basi. Ini kan orang Tuhan, jangan membuang liur basi. Kita tuh jujur, kita tahu ilmunya, tapi orang itu berkaras dengan kita. Jadi ada manfaatnya kita berkaras di situ. Man salaka malaka wa man hada halaka. Siapa yang berjalan dia akan dapat, dan siapa yang menentang dia akan celaka. Man hafizal fuada hufizal minal fasad. Siapa yang menjaga hatinya, maka akan dijagalah dari kerusakan. Karena hati itu jadi Ghazali adalah sanubari, itu adalah rajanya semua yang ada tubuh kita. Kaki kita kadang mungkin melangkah ke sana kalau hati kita kadang yang mengarahkan. Tangan kita kadang mungkin begitu kalau hati kita kadang mengarahkan, maka raja dari semua tubuh kita adalah hati. Bahkan Al-Quran mengatakan orang itu bisa lebih buruk daripada binatang kalau dia kadang menggunakan hatinya. Apa di Quran itu? Balhum adol awal itu. Ulai ketelanam balhum adol. Sebelumnya lagi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, cuma mereka tidak bisa menggunakan hatinya. Ujung-ujungnya baca Quran, ulai kal an'am balhum adol. Mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi harganya ketimbang. Kenapa orang kali itu menggunakan? Jadi makanya hati itu, siapa yang bisa menjaga hatinya, maka akan dijaga dari semua kerusakan. Man hafizal jawariha aminal jawari. Siapa yang menjaga semua anggota tubuhnya, maka akan aman daripada segala kerusakan. Karena kan awalnya lagi, hati memang berkata aku hendak melakukan yang buruk, tapi kalau badan kada sanggup, ada bakal terjadi. Jadi siapa yang bisa menahan badan akan tertahan hati, akan tertahan dari keburukan. Kadal akilu alla yakuna lahu adu wa kadal ahmaq alla yakuna lahu sadiq. Orang yang berakal itu hampir-hampir tidak ada musuh. Sekalipun ada musuhnya, kata menganggap musuh. Orang aja menganggap musuhnya kada. Wa kadal ahmaqu alla yakuna lahu sadiq. Terbalik. Orang yang bodoh hampir-hampir tidak punya teman. Orang tuh menganggap kawan, ini menganggap musuh. Berarti pikirlah kita tuh di mana posisi. Kalau kita mengaku pintar, berarti kita kada pernah menganggap punya musuh. Sekalipun orang memusuhi kita.
Tapi kalau kita menganggap kita pintar, cuma ternyata banyak musuh kita, orang tuh kadang menganggap kita musuh, kita menganggap punya musuh, maka itu ciri-cirinya kita bodoh. Sekalipun kita kadang mengakui kebodohan kita, tetap kita bodoh. Di asfalil arba'i rahatul arwah. Di dalam berbagai perjalanan yang menguntungkan atau akan mengenakan jasad. Wa fi asfalil aqtari ta'abul zawahir wal asrar wallahu a'lam. Dan di dalam perjalanan yang membahayakan itu akan menyusahkan anggota tubuh yang zahir dan juga hati kita. Artinya perjalanan kita akan jauh ke akhirat. Dan semua kita pasti berjalan ke sana. Dia tergantung kita. Kalau perjalanan kita itu yang menyenangkan hati, yang menyenangkan rohani kita, maka ujung-ujungnya ada yang sia-sia di sana menikmati semuanya. Tapi ketika di perjalanan yang jauh ini menuju kematian, susah, membahayakan, maka akan menyusahkan zahir dan batinnya. Artinya akan disiksa karena lahir batin. Makanya Imam Ghazali itu berkeras mati-matian. Karena orang itu yang disiksa karena di hari akhirat bukan hanya rohaninya saja, tetapi badannya juga kena siksa. Kalau memang waktu ahli neraka, betul dari Imam Ibnu Sina ada yang disiksa itu cuma rohaninya aja. Itu perdebatan mereka yang jelas. Siapapun yang berjalan di jalan kebaikan ujung-ujungnya santai. Tapi siapa yang berjalan di jalan yang membahayakan ujung-ujungnya akan terubur. Wallahu a'lam. Nah, kita ada guru kita, alhamdulillah bisa hadir dan mintakan sisi nasihat buat kita bacaan terus yang baru musola. Kemudian kita mintakan salam Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada malam hari ini di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau di hari kiamat. Yang kita muliakan Guru Taufik Syahibul Majlis, dan sirin panjang umur sehat afiat. Beliau, keluarga beliau mudah-mudahan diberikan pemeliharaan Allah, diberikan kesehatan, keafiatan dan keberkahan oleh Allah, dan juga seluruh jamaah yang hadir, Bapak Ibu hadirin rahmatullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita yakin bahwa kita berada di tempat ini atas pertolongan Allah, karena memang Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tadi katakan dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik, orang yang beruntung, maka Allah akan memberikan ini pemahaman terhadap agama. Dan pemahaman itu kadang datang sorangan. Tentunya kita mencari asbab-asbab yang membuat kita menjadi paham dengan agama. Di antaranya hadir di majelis ini. Dan perlu yakin bahwa kita kadang keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni Allah. Dalam hadis dikatakan, "Inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardh hatta al-hitan." Semua orang yang menuntut ilmu, maka yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampun untuknya, meskipun iwak yang ada di banyu. Bahkan iwak di banyu itu tanpa kita sadari itu sedang memintakan ampun bagi orang yang datang hadir ke majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Makanya ulun tertanam keyakinan ketika kita mau hadir di majelis ilmu, itu saat itu kita menapas dosa-dosa yang membersihkan dosa kita, dan kita akan keluar dalam keadaan dosa kita diampuni Allah. Dan wajib ini biar diyakini, karena Nabi yang katakan dalam hadis. Dan memang kita disuruh untuk berbaik sangka kepada Allah. Karena dari sekian amal, ulama katakan, Nabi pun bersabda, "Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair." Ada dua hal yang menempati puncaknya kebaikan dan tidak ada lagi kebaikan di atasnya, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba Allah. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Jadi kita baik sangka malam ini, yakin bahwa insya Allah dosa kita diampuni Allah. Jadi menarik dikatakan oleh Guru Taufik, hikmah yang disampaikan oleh Imam Haddad. Karena Sayyidina Ali pun mengatakan al-hikmah dhallatul mu'minin, bahwa hikmah itu adalah seakan barang berharga milik orang beriman yang tercecer kemana-mana.
Jadi di mana aja kita mendapatkan hikmah itu ambil dari mulut siapapun. Sampai Sayyidina Ali katakan, walau kanat minal munafiqin, sekalipun hikmah itu keluar dari orang-orang munafik. Sampai sebagian dikatakan walau kanat min ahli syirik, meskipun itu hikmah keluar dari mulut orang-orang musyrik, maka ambil, karena itu ampun kita. Jadi setiap hikmah yang didapat, setiap ilmu yang didapat, ambil ilmu itu, karena ilmu itu milik orang beriman. Tadi Imam Haddad mengatakan, kadal akil, la yakuna lahu adu. Jadi sama perkataan Imam Ghazali, perkataan para ulama, kadal ihya ayakuna Qur'ana. Ini kadang mungkin, tapi lah bahasa orang bahar itu seakan-akan Ihya Ulumuddin ini hendak menempati posisi Al-Quran. Tapi kadang mungkin kan jadi Quran. Saking luar biasa petunjuk yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Ihya itu sebenarnya cukup baginya. Nah seakan-akan posisinya kayak Quran. Tapi kadang mungkin kita sama Quran. Maka boleh dikatakan seharusnya orang-orang berakal itu seakan-akan mestinya kan bisa musuh. Diajar guru topik tadi bahwa orang-orang berakal itu meskipun orang memusuhinya kadang memusuhi orang. Karena kadang menganggap orang lainnya musuh. Karena ia bisa akal. Tapi sebaliknya jelasin tadi. Kadal ahmaq alla yakuna lahu sadiq. Orang yang bodoh itu seakan-akan dia kada bisa kawan. Jadi orang bungul itu kalau dalam tanda kutip berarti semua itu hampir jadi musuhnya. Jangankan orang nang di luar rumah, nang di rumah dikelahinya. Karena kurangnya akal. Kadang-kadang bini nang guring ranjang dikelahi. Kalau kita berpikir dan kita memiliki akal, akal itu dikatakan para ulama, kami dulu belajar Syarah Jauhar. Itu dikatakan wal muradu bil akal al-mani. Akal itu maksudnya dinding. Akal itu maksudnya adalah ada sementara para orientalis yang menganggap bahwa akal itu adalah sumber untuk menentukan kebenaran. Tetapi para agamawan, terutama para ulama mengatakan bahwa akal itu bukan sumber. Tetapi akal itu fungsinya hanya sebagai dinding yang memisahkan kita supaya bisa membedakan mana baik mana buruk. Tapi bukan sumber. Tetapi dinding, mani. Ini menjadi sesuatu yang harusnya menjadi batas. Ini baik, ini buruk, lalu akal pembatas. Makanya orang tuh bila-bilanya orang gila itu dipadakan kadal akal, nang baik, nang kada terobos terus. Karena akalnya reda. Nah jadi seyogianya kita yang memiliki akal ini, mestinya kita berpikir. Segala sesuatu itu kita pikirkan. Makanya tadi ketika beliau mengatakan baca hikam, pas ulun membuka di dalam hikam Imam Ali. Imam Ali di sini mengatakan, ujar sini menegaskan bahwa akal itu berfungsi sebagai dinding. Nah, maka Imam Ali mengatakan, pertama beliau katakan khudhil hikmah. Ini kita bicara hikmah dulu lah. Khudhil hikmah annakanat fa innal hikmata takunu fi sadril munafiq fatalajlaj fi sadri hatta takhruja fataskun ila sahibiha fi sadril mu'min. Ini dulu ketika kami membaca di hadapan sesoleh, ujar sirin inilah yang ditakuti oleh sebagian ulama. Kalimat ini, karena terkadang ilmu yang disampaikan seseorang pada dasarnya hikmah itu apabila diketahui oleh seseorang ilmu. Bila ilmu itu ada satu kebaikan, karena ilmu itu cahaya kan. Tapi si ampun diri masih ketujuh bermaksiat, masih ketujuh melakukan perbuatan orang-orang munafik, maka itu ilmu, itu hikmah akan bergetar di dalam dadanya hatta keluar.
Karenanya merasa tidak pantas untuk berada di dada orang itu. Maka bahasa kita sesuatu itu bergetar bagaimana? Lalu tidak terasa berbicaralah orang ini tentang hikmah tadi. Dan didengar oleh orang-orang beriman. Lalu orang beriman yang menerima perkataannya tadi itulah yang mengambil manfaat dari perkataan tadi. Jadi memang boleh jadi ilmu itu bersumber dari mulut orang yang mungkin bermaksiat. Tetapi akan diambil, boleh jadi kita katakan ilmu itu keluar dari mulut ahmak terkadang. Tetapi akan dimanfaatkan oleh akil, oleh orang yang berakal. Nah ini terkadang kita takut. Kita yang terlalu banyak berbicara ini, salah-salah banyak orang yang mendengar ini mengambil manfaat dari yang dibacanya dibanding yang bekerja. Ini yang kita takutkan. Makanya kalau tidak khilaf di akhir hikam, Imam Haddad ini ada menegur orang macam kami ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau tidak khilaf di akhir hikam Imam Haddad, ini akhirlah. Karena namanya Imam Haddad itu di akhir hikam itu Imam Haddad mengatakan hati-hati. Oh ini. Min akbaril kaba'iril batinah wa dhahra. Antal tabisa min ashabika dunya wa hum yaltabisuna min al-akhirah. Oh ini kalimat ini keras. Di antara dosa yang paling besar. Bahir ataupun batin. Bahwa kamu berkumpul dengan orang. Lalu kamu mengharapkan harta orang. Sedangkan orang yang datang ke kita mengharap ilmu kita. Paham enggak? Di antara dosa terbesar adalah ketika kita menyampaikan ilmu untuk mengharapkan dunia dari orang yang mendengar. Sedangkan orang yang datang tadi, jadi seakan-akan kita ini mengeluarkan akhirat untuk mendapatkan dunia. Adainya yang datang tadi mengeluarkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Nah sehingga inilah kemudian yang membuat para ulama itu takut. Makanya kami memperhatikan guru-guru kita di Darussalam atau guru-guru kita di Hadramut pun. Mereka itu selantang dan selugas apapun berbicara di hadapan jamaah. Di kenyataannya kebanyakan mereka itu pendiam. Pendiam. Dan mereka di satu waktu menjadi pembicara yang baik, tetapi di waktu lain mereka menjadi pendengar yang baik. Jadi mereka tidak melulu menyampaikan ilmu saja, tetapi kesempatan lain mereka akan duduk untuk menuntut ilmu lagi. Nah, alhamdulillah ulun pun terkadang memperhatikan, bukan memuji taubat. Terkadang alhamdulillah guru taufik di sini beliau menyampaikan ilmu, tetapi di kesempatan lain ulun rancak melihat beliau pun mau duduk untuk menuntut ilmu lagi. Karena itu yang kita takutkan ketika kita sudah menyampaikan suatu ilmu, lalu terkesan kemudian kita tidak mau mendengarkan ilmu dari orang lain. Nah, kalau orang seperti beliau yang memang belajar dan berilmu masih mau duduk untuk menuntut ilmu, maka lebih-lebih kita ini. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita. Jadi kesimpulannya, akal yang kita miliki itu batas.
Sayyidina Ali mengatakan, minimal dengan akalmu itu jadilah manusia kalau belum bisa jadi malaikat atau lebih baik dari malaikat. Tetapi jangan sia-siakan akalmu sehingga kamu menjadi seekor binatang dan lebih parah dari binatang. Karena kalau dipikir-pikir kan dasar wujud, rasanya sampai hari ini binatang tuh nakal-nakal binatang apa sih? Binatang apa sih? Nang terlalu liar. Lu kan ada pernah melihat binatang jantan tuh menghantam nang jantannya? Atau binatang betina menghantam nang betina tuh ada terjadi sepanjang zaman. Tapi manusia dia jangan berpikir gitu. Artinya kalau sudah manusia ini sesat dan salah, sesatnya tuh banget pada binatang. Tetapi apabila mereka itu sudah mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, derajat mereka bisa lebih daripada malaikat. Tapi kalau belum bisa mencapai derajat malaikat, minimal ujar Sayyidina Ali, jangan kamu turun dari derajat sebagai manusia. Dengan adanya potensi akal yang Allah berikan itu. Nah jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini hikam yang ditulis oleh Imam Haddad ini adalah seorang kutub yang menulis. Dan kita sangat berharap di akhir ini ada doa yang beliau sampaikan, yang beliau tulis, beliau niatkan. Mudah-mudahan kita yang membaca, mendengarkan, itu mendapatkan keberkahan dari niat si wali menulis hikmah ini. Sampai dikatakan tadi, ujar Imam Haddad, fi asfaril arbah, rohatul arwah. Ini dikatakan di sebagian wa fi asfaril arbah, rohatul arwah wal ashbah. Ini ada ashbah kan? Di asfaril arbah, rohatul arwah wal ashbah. Jadi ketika kita berjalan, arbah itu ujar Habib adalah setiap perjalanan yang kita lakukan, yang hakikat tujuan dari perjalanan itu mencari keuntungan akhirat. Seperti yang ini, mencari keuntungan akhirat. Mesti pian akan mendapatkan rohatul arwah wal ashbah. Maka pian akan menjadi tenang dengan perjalanan yang pian lakukan mencari keuntungan akhirat. Hati pian mesti tenang. Tapi apabila pian berjalan di jalan apapun, yang tujuan pian hanya sekedar mencari keuntungan yang bukan keuntungan di sisi Allah, maka pian pasti akan taab, pian pasti akan lelah. Baik zahir ataupun batin. Awak uyuh, otak uyuh. Bila yang pian kejar sesuatu yang tidak memiliki kaitan dengan keridhaan Allah. Jadi sebenarnya kita tidak katakan pian kadusen cari dunia, bukan. Mudah pian sugih berarti. Tetapi kekayaan yang jangan mengolah pian lelah dan mengolah pian berpaling dari Allah. Amun sugih mudahan sugih. Karena kesimpulannya menurut riset, sugih lawan susah, dasarnya nyaman sugih. Kemana aja bawa, dasarnya nyaman sugih. Orang susah sembahyang tahajud, orang sugihin kawan. Orang susah sembahyang witir dan sugihin kawan. Orang susah sembahyang duha, orang sugihin kawan. Tapi begitu nang sugi bawa ke bahaji. Nah sudah, ini karunia Tuhan Allah beri. Makanya mudah-mudahan dia sugih berarti. Kan salah juga. Cuma kekayaan nang kadang maulah kita lalai dari Tuhan. Jadi Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, janganlah harta kamu yang sudah kamu dapat atau usaha kamu yang sedang kamu jalankan atau anak atau keluarga yang lain itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Nah, lalainya kan dilarang berarti. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang hartanya, usahanya, keluarganya disuruh olehnya kada ingat di Tuhan, itu kurang rugi meskipun rekeningnya banyak. Meskipun hartanya banyak dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Allah ini termasuk minal khasirin. Faulaika humul khasirun. Itu orang rugi. Dalam hadis apa ujar Nabi? Ujar Nabi dalam hadis apa? Ujar Nabi
"Lau anna libni Adam wadiyan min zahab ahabba ayyakuna lahu wadiyain." Nah, itu ujar Nabi. "Walay yamla'abahu illa turab wa yatubullah ala man zahab." Ujar Nabi, seandainya manusia itu Allah beri kekayaan yang memenuhi sebuah lembah. Maksud lembah itu adalah lembah. Lembah itu, makanya Hadramaut itu, namun Ustaz Taufik dulu sekolah di sana itu wadi, orang menyebut wadi Hadramaut, lembah Hadramaut. Karena kalau kita melihat dari udara, dari pesawat, ya kan Hadramaut itu provinsi itu. Kalau kita lihat dari atas, itu macam kayak gunung sejauh mata memandang. Jadi jangan pian bayangkan Hadramaut itu macam kayak Saudi, beda. Atau Hadramaut pian pandang kayak Mesir, beda. Hadramaut itu gunung batu sejauh mata memandang. Cuma gunung itu kena belah-belah. Dan belahannya itu lebar. Nah di belahan-belahannya itu orang maulah pemukiman di lereng-lereng gunung. Lain kalau kayak kita kan di Jawa, jaka rumah orang di lereng gunung, ya sebuting saja gunungnya. Kalau ini model kayak ada tebing gunung mengelilingi perkampungan. Jadi mereka itu berada di lembah namanya. Nah, sekarang sana ada gunung, sini ada gunung, di antara dua gunung itu kan namanya lembah tuh. Sebanyak itu harta, atau kayak aja gambaran yang kita mudah paham. Anggaplah lubang batu bara. Andai kata lubang batu bara itu dikaringi banyunya, isi emas di situ. Isi emas, sehibak lubang batu bara deh. Sedangkan orang ini sewaktu hidup susah. Jangankan gaji cukup, menukar nang mewah, nang saden keperluan hari-harinya menombok. Lalu diberi oleh Allah harta nang sebanyak lubang batu bara tadi, emas beratan isinya. Apakah ini kemudian bakal bersyukur? Lalu kemudian beribadat sepanjang hidup mensyukuri nikmat tadi? Kada. Maka yang akan masuk ke kepalanya adalah kayak apa caranya aku diisi lembah nang kedua. Lalu mulai otak berpikir, bila dapat dua tadi, dua lembah pulang dapat, maka akhirnya ini berpikir lagi kayak apa menambahi diisi lembah nang ketiga. Terakhir Nabi katakan walay yamla'afahu illa turab. Akhirnya tidak ada yang memenuhi muntung dan mengajal muntungnya itu pakai tanah ya. Pernah lihat bos batu bara begitu mati dikubur diluruk orang pakai batu bara? Atau misalnya bos ambal bilenya mati dilapik orang dibawa pakai ambal. Bahkan mobil mewah aja Land Cruiser kah atau misalnya Lexus kah, mun garing mungkin keluarga masih mantar pakai Lexus ke rumah sakit, tapi begitu meninggal di rumah sakit orang nyuruh ambulan bawa ada nyuruh akun buat Lexus. Nah itu yang semua inya cari di dunia itu pada akhirnya jadi walay yamla'afa illa turab. Ujung-ujungnya tanahnya yang menyumpah. Artinya boleh kita mencari dan mengumpulkan harta, tetapi dengan niat supaya harta itu menjadi jembatan pian mencari ridho Allah, bukan menjadikan harta itu menyebabkan pian lupa dari Allah Taala. Nah, di mana kita bisa melakukan itu adalah dengan sempurnanya akal. Makanya Sayyidina Ali itu sangat menyuruh berkawanlah dengan orang bakal. Sampai ini entah dihikam mana, karena saya ulun langsung aja kalau dia membawa gitu kan. Cuma ulun ingat itu perkataan Sayyidina Ali entah di kitab Saluni atau Sayyidina Ali mengatakan, apabila kita berisi kawan pelit luar biasa tapi bakal kawannya aja. Meskipun ya pelit. Karena minimal kita kawan mengambil manfaat dari akalnya deh. Atau berisi kawan kada pintar tapi pemurah, kawannya aja paling kada seorang ditraktirnya. Amun berisi kawan kada tapi pintar, coba orangnya kada engket. Para kiai juga ada pakai jenali karena kita masih bisa mengambil manfaat dari pemurahnya. Tapi mun sudah tatamu orang engket bungul pula. Nah ini jauh begitu. Ada usaha jenali di kawan ini sekali jauh nih. Oh ini apa? La alaika an tashabadal aqal
Wa in lam tahmad karamahu walakin antafi bi aqlih. Wa taris min sayyi'i akhlaqi. Wa la tad'anna surbatal karim wa in lam tantafi bi aqlihi walakin bi karamihi bi aqlik. Tetapi sing ghafurul firar kullahu minal lahimil ahmaq. Orang kalau sudah jahil paling urusan. Makanya kita menuntut ilmu ini niat kita yang pertama mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena kejahilan itu kegelapan. Pokoknya kalau sudah jahil apa-apa aja kali. Pokoknya intinya bilanya kita berilmu minimal berkawan orang berilmu kita rasanya nyaman hati itu. Karena ya tadi jalan bilanya jadi guru topik tadi apa bilanya kita tuh berbuat kada baik dan kita nang kada tapi berilmu tapi tak kawan orang berilmu kita kada akan mendapatkan balasan yang buruk bila sudah lawan orang berilmu. Tapi bila bergaul orang kada berilmu pian kada nyerang pian diserangnya. Makanya ulun pernah membaca di dalam Adab Dunya Waddin Imam Mawardi, beliau katakan dulu di zaman filsuf-filsuf Yunani itu para filsuf-filsuf yang pintar-pintar itu apabila hendak dihukum maka cara menghukumnya itu adalah dengan membuang mereka ke satu kampung yang dipenuhi oleh orang-orang bungun. Kada di penjara. Bila nak ma'adzab orang pintar tu dah. Letakkan mereka ke kampung nang sekampungan tu orang bungul pada saat. Oh sengsara. Nah artinya ini kalau kita kira-kira akan terpengaruh maka menghindar. Kecuali orang-orang yang memang berilmu dan memiliki kemampuan untuk mendidik orang-orang jahil, itu dianjurkan untuk turun kepada orang-orang jahil. Tetapi mungkin kira-kira kita dibuat lelah, lebih baik kita menjauh. Baik. Kemudian Sayyidina Ali dikatakan idza tamal aqlu naqasal kalam, apabila sempurna akal seseorang maka biasanya orang itu tidak memiliki watak banyak bicara. Karena orang ambak orang pendiam. Pendiam banyak pendiam. Kalau di Martapura itu dia mungkin pernah mendengar namanya guru usuk. Guru usuk itu kumpul lah itu orang kalau berguru usuk itu dia kalau sudah berpandir di kelas ibaratnya itu bepagat gitu kadang kalimat itu. Tapi bila sudah di luar kelas, kan suara kembali terus. Katanya ngomong dia, nah rata-rata memperhatikan watak-watak guru-guru kita di Martapura itu macam-macam. Bila berkumpul orang itu lebih banyak mendengar daripada mendengar. Habib Umar gitu memperhatikan begitu. Apabila beliau berkumpul di depan orang banyak, beliau tuh kadang tersenyum mendengarkan orang berkesahan dan berpandir. Giliran beliau bicara ya sudah di mimbar tuh. Di waktu ceramah. Tapi ketika sudah duduk berkumpul orang banyak, beliau lagi menghargai orang berpandir, beliau banyak mendengar dan tersenyum, menghargai orang banyak. Ya berkat ya. Nah, jadi walhasil di kesempatan ini kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita pun diberikan Allah Taala semangat untuk ilmu itu minimal kayak apa semangat kita mencari harta. Kalau bisa lebih, harus lebih. Tapi kayak apa kita semangat mencari harta, mudah Allah berikan dia semangat untuk ilmu itu macam itu. Harusnya. Karena dikatakan oleh Nabi Yahramu Ibnu Adam, manusia itu pasti bertuhal. Umur bertambah, awak balamah, kulit kamu dipadahkan keriput asal kata nyaman hati. Bakandur lah. Kulit kan bakandur, sasar bakandur kulit. Awak sasar balemah. Artinya manusia itu pasti bertuhal. Cuma ujar Nabi Tashibu isnatan. Tapi ada dua yang termutuha terus. Yang pertama al-hirsu 'alal mal, yaitu ketamakan lawan harta. Itu ada di Tuhanya. Dia tuha gitu urusan duit. Al-hirsu 'alal mal. Kalau urusan harta orang kadang kenal tuha, kadang kalau berjalan gitu urusan harta. Nah jadi Nabi yang katakan begitu, urusan harta manusia itu kada bakal tuha. Yang kedua al-hirsu 'alal umur, yaitu yang kedua adalah ketamakan terhadap umur, maksudnya inya itu akan selalu dalam keadaan lalai bahwa inya itu semakin tua, seakan-akan inya itu jauh lagi dari mati. Makanya kadang-kadang ingat mati itu perlu dipaksa juga balik. Banyak ibu ziarah. Namanya ulun mohon maaf ya, ulun perlu sampaikan
Tapi insya Allah di kampung kita kan ada Bang. Itu terjadi di daerah lain. Orang bila meninggal itu salah satu haknya adalah kita datang untuk bertakziah. Baik kita mensolatkan dan ikut mengubur lah. Kita datang menyembayangkan mengubur. Nah, maaf sekali lagi urun mohon. Terkadang seandainya pian datang lambat karena bapaknya penting pian sholatkan, pian kuburkan ikut. Kalau kawan minimal karena bapak kubur nyembayangkan gitu lah. Nah terkadang di sebagian tempat disiapkan kursi dudukan. Sungsung datang. Jam berapa sembayang? Karena jam 10. Mulai jam 7:30 datang ke sini. Standby dulu pakai sahat. Manapun di kawan apa sih meninggalnya apa masalahnya? Pakai sahat itu 2 jam setengah. Begitu tiba waktu orang sembayang jenazah, masukkan orang pada taat. Kan kadang imam ini kadang mau langsung takbir bertunggu dulu. Kalau ada nang wudu. Berarti imam betapun kayak apa imam sudah kan? Sekalinya nang di luar mau laki sudah aja. Urangnya duduk kan di luar. Lalu ini datang bertakziah itu apa? Amun orang sembahyangnya dudukan. Sedangkan hak orang yang meninggal itu adalah kita datang disolatkan ini dan kita ikut menguburkan, bukan duduk di luar. Begitu orang tutung sembahyang pulihkan dirinya. Nah ini hati-hati yang begini. Jangan sampai kita umpatnya. Apa analisa? Masuk sebebat sembahyang makan jenazah. Betutung sembahyang hanya karena kita pacang mati. Ya, kalau kita orang dudukan juga di luar. Ini kebiasaan yang seperti ini perlu di. Walhasil dulu sebenarnya karena terlalu banyaknya sekedar pertama datang ke sini mengabulkan. Artinya silaturahim menurut Taufik. Yang kedua memang lawas belum kada kesini juga lelang. Jadi ulun rasanya kada perlu terlalu banyak menyampaikan ini karena memang ilmu itu seperti makanannya. Karena ilmu itu kan makanan, memang utul kulub, utul arwah, makanan hati, makanan roh. Nah kayak pian kada makan, mungkin makanya Imam Ghazali katakan apabila ilmu itu kada dituntut selama 3 hari dalam satu ayat, Imam Ghazali katakan maka hati itu bisa mati. Tanda hati yang mati itu lalu karas hati. Orang ramai ke majelis ada turun. Ijrang dari ke majelis tarus gawean. Sampai majelis tarus ini. Kadang nang singgah, dan orang singgahnya tarus. Kata tutup hati karena itu boleh jadi karena memang dari awalnya kadang mau nuntut ilmu tutup hatinya. Dulu ada orang datang kepada Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ujar orang, wahai Junaid, asaitullah talatina sana. Aku telah bermaksiat kepada Allah selama 30 tahun. 30 tahun aku bermaksiat melawan Tuhan, aku tunggu kan juga aku diazab. Aku zolimi orang, jangan peribahasanya aku zolimi orang, kurang pas harta orang. Tetangi-tangis orang dan aku zolimi, angkat tangan berdoa sampai hari ini aku selamat saja. Artinya ternyata kada turun azab. Asal aku bisa menjaga diri nih, menjaga ada sampai ibaratnya tuh lah, jangankan luka di anu azab turun, berjalan tersandung tak kait ini kada suah. Orang behemat mendoakan gugur karena mau gugur. Mana aja azab Tuhan itu. Lalu ujar Junaid, aku curiga, jangan-jangan ikam setiap malam mungkin membaca Al-Quran, yang Al-Quran yang ikam baca itu boleh jadi yang menjaga ikam dari azab yang turun. Quran di rumahku itu berdebu banget. Kan sudah aku baca. Oh, jar Junaid mungkin ikam bila malam itu menangis di hadapan Allah. Mungkin ikam sembahyang malam lalu ikam menangis, lalu tangisan ikam itulah yang menahan ikam sehingga ikam kada diadab Tuhan. Jadi kan lelaki tadi kada bisa ya. Aku bangun tengah malam nangis. Jangan nangis sembayangin, kada. Apalagi nangis. Lalu kemudian Junaid mengakhiri perkataan beliau. Ujar beliau, wahai fulan, azab mana lagi yang lebih besar dibanding Quran yang berdebu di rumah ikam dan mata yang beku serta hati yang keras sehingga ikam kada memiliki rahmat terhadap makhluk Allah Ta'ala. Itu azabnya. Quran nang kada tabaca itu pang azabnya sudah. Nang hati kada mau memiliki rahmat, mata kada mau menangis. Itu izin azabnya ikam, jangan nunggu apa-apa lagi karena azab langganan nanti itu sudah. Kalau ikam diazab Tuhan di balik gempa kah, rumah hancur kah,
Atau apakah boleh jadi dengan azab itu tadi, akhirnya Ikam bakal bertobat lawan Tuhan. Ketika Allah memberi Ikam gempa, rumah hancur, lalu Ikam sadar, Ikam bertobat. Tapi Allah biarkan Ikam asik lalai dengan maksiat. Sedikit Ikam kadang merasa sakit, pada akhirnya tiba waktunya Ikam mati, dan Ikam datang menghadap Allah dengan membawa dosa yang sedikit pun kada diampuni oleh Allah. Nang itu sin azab nanggana. Jadi tertutupnya hati itu azab. Makanya kita munkawat itu dipaksa juga sekali hadir ke majelis ilmu itu. Untuk memberi, kayak orang tuh garing, kada mau makan dia berpaksaan orang makan. Amun kada mau juga dipaksa diimpus orang, cucuk orang jarum. Untuk memaksa supaya dia tetap hidup. Kayak itu juga batin. Perlu sedikit dipaksa supaya hati itu tetap sehat, tetap hidup. Nah cuma memang bujur hati ini perlu makan. Cuma kada kau juga berlebihan. Makanya manusia dan ketujuh makan soto dia. Sop. Nyaman gak sop? Hari hujan makan sop nyaman gak? Amun orang memberi sop 11 kop. Habis ada sorangan. Ketemu tamu-tamu ya. Artinya sop itu kalau sudah porsinya pas, nyaman kita menerima, nyaman kita makan. Tapi mau seemberan orang memberi sop, tamu-tamu enggak. Nah kayak itu juga makanan hati. Terkadang ilmu itu bila disampaikan porsinya pas, hati menerima nyaman. Tapi mun berlebihan bisa terluar-luar silahkan. Nah makanya ulun rasa cukup sekian. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kita semua. Jadi sekali ulun datang pada silaturahim ke tempat ini. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kembali lagi kampung kita ini dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Karena dulu memang dikenal Lok Bahu ini banyak di antara para ulama, orang alim ulama berada di sini. Alhamdulillah regenerasi itu terjadi. Alhamdulillah majelis-majelis ilmu sudah mulai dari muka Lok Bahu sampai ke dalam. Kalau di dalam juga ada kisah pesantren ada di sana. Pesantren itu sumbernya dari awal di muka alhamdulillah ada Habib Agil di muka sana. Ada Habib banyak sudah mulai di kampung itu nih para habaib. Dan kita bersyukur itu nikmat Allah kepada kampung ini. Ya mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, para ulama, adanya pondok dan majelis-majelis ilmu ini mendatangkan keberkahan untuk kampung kita. Dan insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan karena ini jalan ini kan masih agak aneh di wadah kita. Anehnya itu di mana? Karena jalan M. Said dengan pusaka itu orang tak bingung. Jalan pusaka itu tahu satu topik. Nah satu topik di mana batasnya? Nah satu ini bingung jadi jalan pusaka dengan jalan M. Said itu batasnya itu di kantor lurah. Jadi kantor lurah ke sini itu M. Said. Kantor lurah tuh ke sana itu pusaka. Di mana-mana setahu ulun jalan itu baru berganti bila ketemu simpangan. Ada simpangan, masuk jalan hanyar berganti yang aran. Ini pertengahan jalan berganti tiba-tiba. Sebelah kiri kantor lurah M. Said, sebelah kanan pusaka. Lalu bingung, nang rumah terpanjang sedikit. Nang separuh pusaka, separuh M. Said. Nah jadi mungkin tetap kita di jalan M. Said, tapi mungkin akan ditarik panjang sampai ke simpang 4 ring road kena jalan M. Said. Dan seterusnya di setelah jalan M. Said itu ada dua kemungkinan. Entah jalan itu kada usah lagi gini jalan pusaka. Pusaka Abadin Jaya. Nah insya Allah karena di situ antara dua. Kalau bukan jalan Kiai Haji Asmuni Marhanam atau jalan Kiai Haji Tajuddin Nur. Kalau keluarga beliau itu insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan itu terrealisasi jalan itu karena kita nih kayak ini sebenarnya kan terjadi kan perubahan jalan di beberapa tempat sebenarnya macam jalan Anggi. Anggi itu apa juga Anggi kan terjadi over. Karena kenapa ya? Karena sekarang jalan Anggi itu diganti jadi jalan Kiai Haji Fakhruddin Wahab. Ya benar. Karena emang yang kedua di sana tuh jalan Basuki Rahmat. Kan Basuki Rahmat ada dua, ada Basuki Rahmat 1, ada Basuki Rahmat 2. Nah, dibuat jadi satu. Yang Basuki Rahmat itu cuma yang di muka DPR. Yang dari arah Ahmad Dahlan. Dari Ahmad Dahlan, bebelok itu Basuki Rahmat.
Nah setelah ketemu simpang Darjat, terus ke ke bundaran Gempa. Bundaran Gempa belum mobil guncang-guncang di situ. Itu sampai bundaran itu namanya Jalan Kiai Haji Abdul Rashid. Kiai Haji Abdul Rashid itu adalah anak dari Kiai Haji Abdul Hasan. Jadi meneruskan kebiasaan dahulu sebenarnya. Jadi di Samarinda ini dahulu banyak loh sebenarnya jalan ini nama tokoh-tokoh ulama kita di sini. Jalan Sirat Salman itu makanya kadang-kadang lekat tadi jangan Sirat Salman itu Kiai Haji Sirat Salman. Itu belasan tahun sekolah di Mekah kan di sini. Nomor Kiai Sirat Salman itu. Nah, M Said ini yang sampai hari ini ulun kada tahun mungkin yang tahu ulun Said ini siapa yuk? Tanang diisi tanah bahari kan? Bon. Nah, kalau saya itu kan dari Bari, cuman saya itu saya bawa dulu kan. Kalau Bandang, satu PK memang ada Bari Haji Bandang. Kalau di Bandang itu ada Haji Bandang baringannya. Jadi memang membuka di situ. Cuma saya sekarang tahu lah. Mulai dahulu kan ngaran saya itu dulu mana jalan saya dengan pusaka. Jalur pusaka ngarannya. Kan saya ini hanya aja lah. Pusaka sepanjang doang. Ya Allah, ala walhasil ulun, kalau ulun pribadi, kalau masalah perubahan jalan itu biasanya, dulu kan jalan-jalan kehewanan tuh, atau jalan nang apa sih bahari kita nang Merak tuh, ini berubah kan jalan Merak dia ada apa ini? Sarbas ini. Kayak apa sebenarnya beli bis jadi apa? Gatot Subroto kan? Jadi perubahan jalan itu biasa. Nah maksud ulun dengan adanya perubahan nama menjadi ulama ini menjadi mengingatkan kita. Kalau ada orang orang kan kita bertanya, siapa sih Abdul Rashid? Siapa sih? Siapa? Nah orang akan bertanya, lalu mencari tahu bahwa itulah ulama kita. Jadi biasa ngaran ulama itu bagus saja untuk mengingatkan kita tentang jasa para ulama kita. Itu nah kayak di muka Masjid Raya, bahari di Samarinda ini, ulun pernah ceritakan sedikit lah agak sedikit agak ada apa-apa juga. Ini subuh jam 4 juga kan. Jadi bahari ini sudah ilmu ini pakai sayang sedikit. Dahulu Samarinda ini peradaban Islamnya itu sebenarnya terjadi di seberang sana. Jadi dakwah Islam itu di seberang sana. Pasca yang zaman bubuhan Datuk Ribandang, Datuk Ritiro nang datang bahari, itu bubuhan Pangeran Bendahara, bubuhan Haba itu banyak di seberang sana. Karena pusat Samarinda itu bukan di sini dulu di sana. Di tahun 1800-an banyak ulama-ulama datang mulai Banjar, mulai bermukim di daerah seberang sini. Termasuk para ulamanya datangan di sekitar 1800-an itu. Makanya ada bahari, Datuk namanya dikenal orang dengan Tuan Guru. Orang menyebut Datuk Mas Temenggung atau almarhum Kiai Haji Zainal Abidin. Bilang Datuk Mas Temenggung gelar orang. Nah, beliau itulah bahari yang memprakarsai berdirinya Masjid Jami yang di pinggir Sungai Mahakam bahari. Masjid Ganal di pinggir sungai. Dulu ikonnya Samarinda masjid itu orang bahari kan datang pakai kapal. Bila datang ke daerah Pasar Pagi itu maka ikon pertama yang dilihat itu masjid itu. Macam orang lewat darat tuh ini bertemu Islamik. Nah, itu beliau itu ulama yang oleh Belanda diakui secara resmi sebagai penjabat yang mengurusi urusan agama dulu di sini. Lalu beliau itu diangkat kalau bahasa orang Bali menjadi penghulu. Maksud penghulu kan yang ngawinkan orang aja. Semua urusan agama sini urus. Entah kalau sekarang apakah jabatan itu. Dari bahasa penghulu itu kan ada lagi pang sekarang. Cuma urusan agama oleh pemerintah Belanda secara resmi diakui beliau yang memimpin. Meninggal Mas Temenggung digantikan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Khalid. Nah Mas Temenggung itu meninggal di kubur Masjid Raya. Meninggal sini digantinya Muhammad Khalid. Nah makanya Masjid Raya itu kalau kalian perhatikan di muka peimaman Masjid Raya itu namanya Jalan Kiai Haji Mas Temenggung. Peimaman Masjid Raya kan hanya berang ke Pasar Pagi nah. Itu nama Kiai Haji Mas Temenggung. Itu siapa? Itu ulama kita termasuk generasi awal 1800-an yang berjasa di Samarinda sini. Diabadikan lah jadi nama jalan itu. Meninggal sini digantikan Kiai Haji Muhammad Khalid jadi penghulu kedua. Meninggal Kiai Muhammad Khalid diabadikan pulang nama itu di jalan yang di muka Mesra Indah. Makanya Mesra Indah itu di mukanya nama Kiai Haji Khalid. Itu penghulu kedua. Setelah meninggal Datuk Mas Temenggung. Meninggal Kiai Haji Muhammad Khalid digantikan almarhum Kiai Haji Abdul Hasan. Makanya setelah yang di muka masyarakat Kiai Khalid sampai simpangan senior itu pulang berubah jalan itu menjadi Kiai Haji
Saat itu penghulu ketiga. Datu Abdul Hasan itu aslinya orang Sungai Durian. Orangnya Durian. Tahun 1930 Sidin pindah ke Mekah tahun 1930. Lalu Sidin pindah 1930 belum merdeka kan? Belum merdeka. Digantikanlah posisi Sidin itu 1930 masih zaman Belanda. Masih zaman Belanda. Belum zaman Jepang. Lalu digantilah selanjutnya yang ma'an jawatan agama ini tadi digantikan oleh almarhum Ki Haji Abdullah Marisi. Tapi setelah Abdul Hasan jalan apa? Agus Salim. Meninggal Datu Abdullah Marisi, jalan Agus Salim itu sudah bernama. Makanya dipindahlah jalan ini ke samping Masjid Raya. Nah jadi itu jalan-jalan yang ada itu jalan-jalan nama ulama itu. Tuh di Lambung tuh ada jalan Kiai Usman Ibrahim. Itu ulama Samarinda nih. Kalau kita baca sejarahnya, itu di periode 1840-an pertengahan loh. Dari ulun menghitung 1800-an sampai 1980. Itu ulun menghitung lah, mendata, itu ratusan ulama di Samarinda ini, yang hampir semuanya kada setumat sekolah di Mekah. Belasan tahun. Jadi ini yang mengolah kita, kadang-kadang ada sedikit minder gitu. Ini satu topik perguruan Sidin, Abu Yasarwani Zuhri, itu puluhan tahun sekolah di luar negeri, mungkin agama puluhan tahun, kada belasan tahun itu. Itu mereka, jadi maksudnya dengan adanya nama jalan itu mudah-mudahan kita kembali mengenal, mengetahui sejarah hidup, dan sedikit banyak memacu semangat kita. Ya setidaknya mudah-mudahan ini nama-nama mereka ini, mudah-mudahan anak cucu kita ada yang menjadi orang-orang soleh, orang-orang alim. Gitu. Ini lebih bermanfaat ulun pikir daripada nama jalan. Kadang-kadang jalan-jalan ada tapi ada jalan apa? Jalan pembangunan. Jadi direnovasi terus itu dibangun kan. Jadi jalan-jalan kadang-kadang kada tapi banyak manfaat dari nama dan kadang-kadang yang bisa dia kalau nama pahlawan oke lah. Tapi wajar aja nama-nama para ulama itu kayak di Banjar itu kan jalan kayak Surgi Mufti itu jalan-jalan begitu bagus memang diberi nama dengan nama-nama ulama. Jadi kalau ulun pribadi ulun sangat mendukung itu. Kebijakan pemerintah itu untuk mengadakan jalan-jalan itu diubah dengan nama-nama ulama. Itu Allah a'lam. Nah jadi itu tolonglah yang jangan salah paham kalau satu saat kena jalan-jalan yang kita kenal. Sampai ini belum bingung kayak dulu aku di jalan Jakarta ada ujian apa kok jalan Jakarta. Itu bakal berubah jalannya. Doa hasil jangan heran kalau kan ke depan kena berubah jalan-jalan itu marah sekali ini diubah nama ulama itu terus dan nama itu kada berubah lagi. Karena bagusnya nama ulama itu jadi mengingatkan kita tentang ulama-ulama kita. Jadi ulama-ulama kita ini besar jasanya. Itu yang Abdul Hasan tadi mengatakan kan jangan Kiai Abdul Hasan lah anak Sidin ya Kiai Abdul Rashid. Kiai Abdul Rashid itu bisi anak pulang namanya Kiai Haji Muslihuddin yang membangun Al-Azhar di mukanya. Kiai Haji Muslihuddin Abdul Rashid. Sampai ke kita manfaatnya di Lokbahu terasa. Bahari kalau di sini murid-murid dari almarhum Kiai Abdul Rashid almarhum Kiai Haji Ajuddin Hasan bahari. Guru Hasan Yusuf termasuk Guru Din karena beliau itu dulu ketua Jamiyatul Qura wal Mufrad. Bekawan karib bahari almarhum Buya Hamka. Ala kulli hal. Lawas orang-orang ini sekolah dulu Sidin itu di Mekah angkatan Guru Bangi lawan Guru Sya'rani. Untung Sidin di Mekah hanya beliau menuntut ilmu lagi di Mesir lebih kurang sekitar 14 tahun. Makanya ahli dalam tafsir. Ya ala kulli hal itulah yang perlu sedikit ceritakan. Ini sambil kita lihat jadi hatam ini selanjutnya tak kisahkan juga sedikit tentang ulama-ulama kita di sini nih. Nah dengan cerita mereka ini mudah-mudahan hati kita jadi hidup. Mudah-mudahan rahmat turun kepada kita. Dan dengan selesainya kita menghadap ini, kita berharap kepada Allah mudahan kadangnya satu hikamnya aja. Terus rangkaian risalah-risalah lain dari menghadap mudah-mudahan kita bisa baca dan kita bisa amalkan. Nah, di kehidupan kita sehari-hari. Karena imam yang mengarang ini seorang kutub. Sampai dikatakan oleh Habib, ulun mendengar langsung dari Habib Haidar bin Abdullah dan ulun pernah baca di dalam kitab kalamnya Habib bin Syihab itu Imam Haddad itu dikatakan Imam Haddad mengatakan warastu 'anil aidrus ma la yatahammal ilal mahdi. Ujar beliau bicara ala lisanil hal ujar Sidin saya menerima warisan dari Habib Abdullah Al-Aidrus suatu maqam
yang tidak akan disandang oleh siapapun setelah saya kecuali Imam Mahdi. Oh, Imam Haddad halnya besar. Tapi urut rancak bila dengan Nabi Muhammad itu rancak menyebut tentang hal Imam Haddad. Halnya sangat besar Imam Haddad. Sangat besar insyaallah. Imam Al-Lahbi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ma la yatahammalu ila al-Mahdi. Jadi ujar Sayyid Haidar Abdullah, ujar sidin yang dimaksud dengan warisan itu, miras itu adalah imamatu ahlil bait. Ujar sidin. Nah, jadi ini kira insyaallah mungkin guru Taufik ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus hadir di majelis-majelis begini dan doakan sidin jauh dan panjang umur. Karena orang-orang begini senang kita harapkan panjang umur dan ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah nak ada putus almarhum guru kita Guru Ja'far telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan sidin dapat panjang luas insyaallah. Alhamdulillah ada guru Taufik, ada adik sidin Guru Jumri. Terus seperti ini kita kampung kita mudah terus sampai ke depan, anak cucu kita tetap ada di sini, semakin banyak majelis ilmu. Bukan bersaing majelis itu, tapi saling menguatkan dan saling mendukung. Begitu dia amat pondok-pondok yang ada, guru-guru yang ada, mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diampuni dosa-dosa kita, ditutup segala kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati ke dalam keadaan husnul khatimah. Ba'da sulil umur fi salatu afiyah ala hadhihi ni'matul liman wa bihi salatu lil hadratin nabi al-fatihah. آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربوا رسول جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم ورحمة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تزد بركات علوم منا. اللهم اجعل من يجمع المرحوم تفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعلم فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. إلهنا تب علينا توبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الإيمان وحسن اليقين وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسر النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.